Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucky Saputra, saya dari kelas D dengan NIM B1021231231152. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS daripada makul pengantar akuntansi. Izin saya menggunakan handphone untuk melihat soal-soalnya. Yang pertama itu soal tentang teoritik analisis. Saya mengambil nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 soalnya, menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dan metode periodik dalam laporan keuangan perusahaan dagang? Nah, menurut saya perbedaan di perpetual dan periodik itu, di perpetual itu seperti real time. Jadi setiap real time itu setiap ada pembelian itu dihitung, sedangkan periodik itu dihitung setiap akhir periode atau biasa setahun sekali di tahun terakhir. Nah, lanjut, saya juga mengambil nomor 4. Itu soalnya, menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja, apakah kita perlu membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan? Jawaban menurut saya sih, karena kertas kerja itu masih langkah pertengahan, belum pada langkah akhir. Karena kita membuat laba rugi dan perubahan modal dan laporan posisi keuangan itu dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan ringkas. Kalau di worksheet itu terlalu panjang, jadi disingkat jadi untuk laporan keuangannya saja. Baik, kita lanjut langsung ke jurnal umum. Soal pertama, 1 Desember 2019, TB Wiguna menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N30 FOB destination point. Nah, destination point di sini berarti kita yang menanggung, kita sebagai penjual. Di sini kita tertulis, sini menggunakan metode perpetual, berarti HPP-nya ditulis ya sebesar 15 di sini. Dan persediaan barang dagang ditulis di sebelah kredit sebesar 15 juga. Piutang dagang karena dia mengutang, berarti ditulis piutang dagang di debit sebesar 50 dan penjualan di kredit sebesar 50. Lanjut, nomor 2, membayar ongkos kirim penjualan pada tanggal 1 Desember senilai 2, metode periodik. Nah, kita membayar berarti kita mengeluarkan beban, yaitu beban pengiriman. Di sini beban kirim penjualan di debit sebesar 2 karena kas kita berkurang, berarti kita mengeluarkan 2 di sebelah kredit. Lanjut, nomor 3 Desember 2019, TB Wiguna membeli 12 sak semen kepada TB Ardi, termin kredit 10/10 N/30 FOB destination point. Di sini kita membeli, berarti ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Berarti di sini kita menggunakan metode periodik. Di sini kita tulis pembelian 12 dan karena kita mengutang, kita tulis utang dagang 12 di sebelah kredit. Selanjutnya, menyetor 2 sak semen kepada TB Ardi karena semen beku, metode perpetual. Nah, kita mengembalikan, otomatis uang kita kembali. Sini kita tulis utang dagang sebesar 2 di sebelah debit dan persediaan barang dagang sebesar 2 di sebelah kredit. Lanjut, 5 Desember melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember, metode perpetual. Nah, karena kita di bawah 10 hari, berarti kita mendapatkan diskon. Di sini utang dagang sebesar 10 di sebelah debit, kas kita berkurang 9 dan persediaan barang dagang 1. Ini berkurang karena mendapat diskon 1, karena diskonnya 10%, dari 10 itu 1. Selanjutnya, 6, menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember.
Di sini kita menerima, berarti kas kita bertambah di sebelah debit sebesar 49 karena dia membayar di awal, berarti dia mendapatkan diskon juga. Diskon penjualan sebesar 1 dan piutang dagangnya 49 tambah 1 sama dengan 50 di sebelah kredit. Nah, di total debit sebesar 141 dan kredit sebesar 141 menghasilkan balance. Selanjutnya, di sini buku besar cuman hanya untuk akun kas saja. Berarti di sini kita hanya memindahkan kas-kas dari perpetual dan periodik. Nah, perpetual kita mencatat ada 2 transaksi, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5 di kredit 9 dan tanggal 6 di debit 49. Nah, seperti pada tugas-tugas sebelumnya, jika kredit ketemu kredit itu menghasilkan plus, debit ketemu debit menghasilkan plus, namun kredit bertemu debit menghasilkan minus. Jadi awalnya kredit 9 dikurang dengan di sebelah kredit 9 dan debit sebesar 49. Berarti 49 dikurang 9 itu menghasilkan 40 di sebelah debit. Selanjutnya di periodik hanya mencatat 1 kas, yaitu pada tanggal 2 Desember. Pada tanggal 2 Desember tercatat di kredit 2, sehingga saldonya di sini tertulis 2. Lanjut kepada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini nomor 1, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26. Tiap bulan Desember ini, toko tetap buka selama tanggal 27, 28, 29, 30, dan 31. Gaji karyawan 2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 staf penjual dan 5 orang staf administrasi. Nah, di sini 5 hari tadi setelah kita hitung, 1 orangnya mendapatkan 2. Jadi untuk di staf penjualan itu karena ada 2 rupiah 5 orang. Jadi 2 dikali 5 itu 10 untuk orangnya. Jadi 1 hari itu mengeluarkan rupiah 10. Karena dia bekerja selama 5 hari, berarti 10 dikali 5 sama dengan 50. Begitu juga dengan staf administrasi, jadi 50 dan 50 menjadikan 100. Itu 100 itu di sebelah kredit karena kas kita berkurang untuk membayar gaji. Sini kita tulis utang gaji sebesar 100 di kredit. Karena kita mengeluarkan uang selama 5 hari tersebut. Kita tulis di sini beban gaji penjualan 50 di debit, beban gaji administrasi 50 di debit, utang gaji 100 di kredit. Selanjutnya nomor 2. Utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada 1 Mei 2020. Nah, di sini utang bank kita bisa lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian itu adalah 30 dikalikan dengan 30% daripada bunga tersebut menghasilkan 9 itu per tahun. Karena di sini membayarnya kita mau mencari dengan per bulan karena dia melakukan pembayaran Mei hingga Desember. Itu sebesar 8 bulan. Kita mencari per bulan, berarti 9 dikali 1 tahun itu ada 12 bulan. 9 per 12 itu 0,75. 0,75 dikali 8 itu sama dengan 6. Jadi per bulan itu selama 8 bulan itu mengeluarkan 6 rupiah. Jadi di sini kita tulis beban bunga sebesar 6 rupiah di debit dan utang bunga sebesar 6 rupiah di sebelah kredit. Nomor 3, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi pakai 6 tahun. Nilai sisa 0, metode garis lurus. Nah, di sini
metode garis lurus sendiri seperti yang kita tahu, nilai perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan masa pemakaian. Nah, di sini karena nilai sisanya 0, berarti kita langsung melihat peralatan kantor di neraca saldo bulan lalu. Neraca saldo bulan lalu tercatat ada Rp60. Dibagi dengan masa pemakaian selama 6 tahun, jadi 60 dibagi 6 sama dengan 10. Kita tulis di sini beban beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di kredit. Kita lanjut ke nomor 4. Bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Nah, di sini kita mencatat bayar asuransi itu sebesar 50 di neraca saldo bulan lalu. Karena dia membayar 2019 sampai 2023 itu selama 5 tahun. Berarti kita menghitung per tahun itu 50 dibagi 5 sama dengan 10 juga. 10 itu sebagai beban asuransi di debit sebesar 10 dan asuransi dibayar di muka sebesar 10 di sebelah kredit. Lanjut nomor 5. Perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 saldo akhir sebesar 25. Di sini kita melihat neraca saldo bulan lalu. Saldo akhir perlengkapan itu ada 40. Dikurang dengan saldo akhir yaitu 25. Menghasilkan di sini 15 untuk beban perlengkapan toko di debit dan perlengkapan toko di sebelah kredit sebesar 15. Itu adalah nilai sisa. Selanjutnya nomor 6. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Seperti yang tadi kita omongkan, garis lurus adalah nilai perolehan dikurang nilai sisa dan dibagi masa pemakaian. Di sini kita lihat di neraca saldo bulan lalu, neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu peralatan toko di sini tertulis 140 dikurang pada nilai sisa 40 dan dibagi 5 tahun. Berarti di sini 140 dikurang 40 yaitu 100 dibagi dengan 5 tahun, berarti per tahun mengeluarkan 20. Di sini kita tulis beban depresiasi peralatan toko sebesar 20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 20 di sebelah kredit. Lanjut nomor 7. Tagihan listrik, air dan telepon bulan Desember baru diterima pada awal Januari 2020. Total tagihan 8 dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Di sini kita bisa melihat 50% adalah setengah. Berarti kita tinggal bagi 2 antara tagihan toko dan tagihan kantor. Jadi di sini kita tulis 4-4. Jadi beban listrik, air, telepon toko sebesar 4 di debit. Beban listrik, air, telepon kantor sebesar 4 di sebelah debit juga. Di total menjadi beban yang masih harus dibayar di sebelah kredit sebesar 8. Lanjut. Yang terakhir, perhitungan fisik di gudang, persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Nah, di sini persediaan akhir itu di neraca saldo itu sebesar 230. 180 dikurang 230 itu menghasilkan minus 50. Karena nilainya minus, berarti HPP-nya kita letakkan di atas. Kecuali plus, berarti HPP-nya kita di bawah. Jadi kita tulis di atas HPP sebesar 50 di sebelah debit dan persediaan dagang sebesar 50 di sebelah kredit. Seperti yang kita lihat. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Menghasilkan di debit sebesar 219 dan di kredit sebesar 219. Menghasilkan balance. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada worksheet atau lembar kerja. Di lembar kerja di sini tujuannya adalah menjadikan satu dari semua yang kita kerjakan tadi.
Sini saya akan hanya membaca bagian bawahnya saja dan yaitu daftar saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Di debit sebesar 2.190, di kredit sebesar 2.190 juga, menghasilkan balance. Selanjutnya di penyesuaian untuk perpetual, tadi juga di perpetual ya, di debit sebesar 219 dan di kredit sebesar 219, menghasilkan balance. Selanjutnya di neraca saldo setelah penyesuaian untuk metode perpetual, yaitu sebesar di debit sebesar 2.334 dan di sebelah kredit sebesar 2.334, menghasilkan balance. Nah, untuk laporan laba rugi itu dimulai dari penjualan hingga ke bawah, hingga yang namanya beban. Sedangkan laporan posisi keuangan itu dimulai dari kas di BNI atau kas keuangan hingga kepada dividen. Selanjutnya kertas kerja periodik. Periodik dan perpetual itu sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman angka-angkanya memang berbeda. Untuk di periodik, neraca saldo sebelum penyesuaian di debit sebesar 2.220, sedangkan di kredit sebesar 2.220 juga, menghasilkan balance. Selanjutnya di penyesuaian, di debit sebesar 1.029, sedangkan di kredit 1.029 juga, menghasilkan balance. Selanjutnya di neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu sebesar 2.334 di sebelah debit dan 2.334 di sebelah kredit. Nah, setelah laba rugi dan laporan posisi keuangan itu sama aturannya. Laporan laba rugi di debit sebesar 1.149, sedangkan di kredit sebesar 1.960. Itu memang tidak balance karena kita untuk mengetahui untung yang kita dapat sebesar 811. Selanjutnya kita kepada laporan keuangan. Laporan keuangan. Pendapatan penjualan sebesar 1960. Retur karena kita mengembalikan, berarti kita mengeluarkan kas lagi, yaitu sebesar 30. Diskon penjualan kita mengeluarkan diskon untuk orang yang membeli kepada kita sebesar 25. Penjualan bersih sebesar 1905 dikurang HPP tadi sebesar 650. Jadi laba kotor sebesar 1.255. Nah, di sini kita akan menghitung beban-beban. Beban itu ada dua, beban administrasi dan beban penjualan. Kita mulai dari beban penjualan. Beban gaji penjualan sebesar 180, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan toko 20, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10, beban listrik air telepon toko sebesar 19, beban iklan 15, beban penjualan lain-lain 40. Jadi total beban penjualan yaitu sebesar 319. Lanjut kepada beban administrasi. Beban gaji administrasi sebesar 80, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10, beban asuransi 10, beban listrik air telepon kantor sebesar 14, beban bunga sebesar 6, beban administrasi lain-lain sebesar 5. Jadi total beban administrasi yaitu 125. Jadi total beban-beban usaha yaitu 444, dikurang tadi laba kotor kita dikurang dengan beban, yaitu menghasilkan 811. Itu merupakan laba bersih atau keuntungan. Selanjutnya kita kepada laporan perubahan ekuitas. Saldo awal sebelum jurnal umum. Modal saham sebesar 25, saldo laba sebesar 120.
Total ekuitas sebesar 145. Ditambah laba bersih tadi sebesar 811. Itu dikurang dividen sebesar minus 40. Jadi saldo akhir tersebut adalah 916. Selanjutnya kita lari kepada laporan posisi keuangan. Nah, di sini sebelumnya saya tadi lupa menjelaskan kalau perpetual dan periodik itu sama untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Jadi saya bikin satu aja. Selanjutnya ini ada dua, yaitu aset dan liabilitas. Aset ini ada aset lancar, yaitu aset yang mengalami perputaran. Ada juga aset tetap. Aset tetap itu biasanya berupa bangunan dan lain-lain. Liabilitas adalah utang. Ada utang lancar dan utang tetap. Kita mulai dari aset. Aset lancar. Kas sebesar 250, piutang dagang sebesar 450, persediaan barang dagang sebesar 180, asuransi dibayar di muka sebesar 40, perlengkapan toko sebesar 25. Total aset lancar sebesar 945. Lanjut, aset tetap. Peralatan toko sebesar 140, akun depresiasi peralatan toko sebesar minus 40, peralatan kantor sebesar 60, akun depresiasi peralatan kantor sebesar minus 25. Setelah dijumlahkan, aset tetap memiliki jumlah 135. Jadi, total aset lancar dan aset tetap adalah 1080. Lanjut kepada liabilitas. Liabilitas atau utang lancar dan utang tetap. Utang lancar, utang jangka panjang dan ekuitas. Liabilitas lancar dulu ya. Utang dagang sebesar 20, utang gaji sebesar 100, beban yang masih harus dibayar sebesar 8, utang bunga sebesar 6, utang bank sebesar 3,75. Total utang lancar atau liabilitas lancar sebesar 137,75. Lanjut kepada utang jangka panjang. Utang bank sebesar 26,25. Jadi total utang adalah 164. Lanjut kepada ekuitas, yaitu modal saham dan saldo laba. Modal saham di sini sebesar 25, modal laba sebesar 891. Jadi total ekuitas sebesar 916. Total liabilitas dan ekuitas adalah 1080. Sama dengan yang aset. Berarti menghasilkan balance. Jadi sekian dari saya untuk tugas ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bin sudah mengajar saya selama 1 semester. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.